Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuhur rusuh wa taubatan nasuh salahal jasadi wa ruh. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Suharyanto serta keluarga, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah, sesepuh kita Bapak Teddy, Bapak Ketua RT, para orang tua, para tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini bersama-sama kita melaksanakan rutinitas kewajiban kita thalabul ilmi setiap malam Senin. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini jadi wasilah Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah sehatkan badan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru, muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus almarhum almarhumah keluarga di sini yang tadi telah dibacakan Yasin, zikrullah, ratib dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan almarhum almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Umumnya orang tua kita mudah-mudahan mendapatkan hal yang sama. Ala hadhihi niyyah wa ali kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkaris sibah wal masa. Selanjutnya kita sampai pada bab zikir-zikir di waktu subuh dan di waktu sore. Kenapa Nabi mengkhususkan ada zikir di dua waktu itu? Di waktu subuh dan di waktu sore itu pergantian apa? Pergantian hari. Pergantian hari secara otomatis yang sebagaimana kita tahu adalah pergantian malaikat yang bertugas, ya. Maka dipastikan dua waktu itu adalah waktu yang banyak orang lalai, waktu di mana dikerjakan di situ amaliyah yang khusus, maka orang yang mengerjakannya dia dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti saya ada punya tuh kitab namanya Wirdul Latif. Nah, insya Allah bulan depan, ini saya tadi juga nggak ngeh mau baca ini. Bulan depan Pak Ketua Pak Sukron, bulan depan fotokopi itu. Saya ada di rumah bukunya. Fotokopi, bagiin
Nanti kita baca, bapak-bapak baca buku itu, ada barisnya itu mah, bisa digedein. Kalau kurang awas nih, yang udah tua, ya, matanya yang udah tua, bikinnya yang gede mas, yang gede, yang satu halaman satu lembar. Tuh. Jadi kelihatan. Ada namanya Wirdul Latif, karangan atau susunan Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Ini yang ada di Wirdul Latif, di sini ada tuh keutamaannya satu kalimat per kalimat itu apa. Jadi jangan hanya kita dengar hari ini, giliran baca nggak ada panduannya. Insya Allah bulan depan ya kita ini panjang nih masalah bab ini nih. Nanti kita tuntut dikit-dikit. Ya, setuju nggak kira-kira? Setuju. Fotokopi itu ada berapa? Bikin 200. Di sini ada jamaah 200. Ya. Bagiin tuh bagiin. Ya PRT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa yang kedua? Alasannya orang tuh kalau nggak punya wirid, kata Kiai Nur Ali, man la wirda fahuwa qirdun. Orang kalau nggak punya wirid, maka dia itu kayak monyet. Monyet bengong, ya. Itu kata Kiai Nur Ali, kasih juga harapan begitu, man la wirda ya fahuwa qirdun. Orang yang nggak punya wirid dalam kehidupan yang nggak ada pegangan wirid itu kayak monyet. Ya, artinya bukan orang itu jadi monyet, tapi bengong dia, nggak ada kalimat yang dia baca, dia dan nggak ada waktu yang dia pakai buat mengambil faedah ya dari bacaan-bacaan wiridnya. Dan ini wirid diajarinya langsung sama Nabi Muhammad. Nanti faedahnya kita paham insya Allah ya. Insya Allah besok ya mas ya. Kalau entar saya bekasihin bukunya di fotokopi biar banyak. Biar dibaca maksudnya. Diamalin. Ya. Itu di waktu sore tuh. Di waktu subuh sama waktu apa? Sore. Itu. Akhraja Ahmad dan Abdurrahman bin Ghanam. Qala berkata Abdurrahman. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man siapa orang? Qala yang mengucapkan qabla ayan sorifa sebelum berbelok, artinya sebelum nengok, sebelum merubah posisi dari sholatnya, dari tahiyat akhirnya. Wayas narijlaihi dan kakinya masih dalam posisi tahiyat akhir. Min sholatil maghrib dari sholat maghrib. Berarti waktu apa maghrib? Sore. Was subhi dan waktu subuh. Kata Nabi ini orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa Pak Kadir? Qadir. Baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kakinya masih dalam posisi tahiyat akhir. Tahiyat akhir bagaimana? Duduknya duduk apa? Duduk iftirash ya. Duduk iftirash. La ilaha illallah berapa kali? Asyara marrat tadi, bukan 3 kali, 10 kali. Banyak amat, baca aja dulu, jangan ngomong banyak ya. Bentaran itu, enggak sampai 5 menit. Baca la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Kalau wirid kata Nabi 10, bacanya 10. Kan udah saya sampaikan dulu. Wirid itu ibarat
Konci. Ya, konci itu punya apa? Punya gigi. Gigi kan, anak konci itu ada giginya. Kalau giginya lebih, kira-kira bisa nggak buat buka? Harusnya 4, giginya ditambahin jadi 5. Nggak bisa buat buka. Atau dikurangin, ya harusnya 4 dikurangin jadi 3. Bisa nggak tuh buat buka tuh kunci? Nggak bisa. Nah, wirid tuh amalan itu kalau kata Nabi 10 maka dapat faedahnya sesuai dari faedah itu, ya. Itu 10 kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala kataballah bikulli wahidatin, Allah tulis dari satu kalimat la ilaha illallah sampai tadi selesai sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, dari satu kalimat ditulis 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayyiatin, dan dihapus 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyara darajatin, dan diangkat 10 derajat oleh Allah. Wa kanat, dan adanya itu kalimat la ilaha illallah lahu bagi orang yang membacanya hirzan, menjadi penjaga, pelindung, min kulli makruhin, dari setiap sesuatu yang makruh. Dia dihapus dosa, diberi 10 kebaikan, dia bakal diberikan perlindungan dari sesuatu yang gak enak sama Allah. Kan kita pengennya takdir yang enak-enak, ya benar nggak? Iya, pokoknya yang enak-enak aja takdir, ya. Nerima duit enak gak tuh? Nah, pengennya yang begitu Pak RT. Nah, yang makruh, yang kira-kira bikin pusing, bikin ruwet, itu dijauhin, ya, dilindungin oleh Allah dari itu. Dengan sebab ya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di 2 waktu, maghrib sama subuh. Jadi habis maghrib sama habis subuh, nggak setiap sholat, maghrib sama subuh. Wahirzan minasyaitonir rajim, dan dia dijaga dari setan. Jadi setan rada-rada males godain orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dijauhin, digodanya, dilindungin dari godaan setan. Itu ya. Walam yahil li dzanbin ayyudrikahu illa syirk wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafdaluhu yaqulu afdalu mimma qala. Ini amalan adalah amalan yang paling unggul dari bacaan-bacaan yang lain. Maka baca cuma 2 waktu. Tadi kata ke siapa? Nur Ali. Kalau habis sholat punya wirid. Ini wiridnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 kali. Besok ada di buku panduannya tuh, di buku Wirdul Latif. Ntar kita baca bareng-bareng, ya enak tuh, insyaallah. Nah, itu tuh faedahnya, ya. Dapat untung banyak tuh keutamaannya. Wazada an-Nasa'i man qalahunna min salatil asri atau min dzalik, kata Imam Nasai, bukan 2 waktu doang, tapi ada satu lagi waktunya, waktu habis sholat asar, ya. Kata Imam Nasai, bacaan itu berlaku di waktu sholat asar atau di setelah sholat asar, dan faedahnya sama seperti di waktu maghrib dan di waktu subuh, begitu ya. Wa Ahmad wal Bukhari, dan riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari
Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Sayyid ini apa? Pimpinan. Ya, Sayyidul istighfar, pimpinan dari bacaan istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bisa Pak? Kalau yang nggak bisa ke rumah ya bawa semen terus ajarin. Itu namanya Sayyidul Istighfar tuh. Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, orang yang baca itu, ntar juga ada di buku itu. Udah saya mah, pokoknya nanti di buku itu. Sekarang kita baca fadilahnya nih, keutamaannya. Ini langsung ini hadis. Ini amalan Nabi Muhammad ini, semua amalan Nabi Muhammad. Ya. Apa faedahnya? Fa'innahu wa man qalaha, orang yang mengucapkan kalimat itu tadi Sayyidul Istighfar minan nahar, di waktu siang, muqinan biha, dengan yakin akan kalimat itu, artinya dia yakin itu kalimat ada faedah diampunin dosa. Famata min yaumihi qabla ayamsa. Orang yang baca kalimat Sayyidul Istighfar di waktu siang, berarti di waktu pagi. Di waktu pagi. Dan dia mati sebelum datangnya waktu sore. Zuhur misalnya umurnya pendek. Diambil oleh Allah. Innalillah. Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin orang yang ngucapin kalimat itu di pagi hari sampai waktu sore, dari pagi sampai sore tuh, di tengah-tengah waktu itu dia meninggal, maka kata Nabi, orang itu adalah jaminannya surga. Tuh, enak gak? Timbang ngucapin itu doang. Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, sampai situ. Itu kalau dibaca di pagi dan di malam hari atau di waktu subuh ya, di pagi atau di waktu sore ya, orang itu dinyatakan min ahlil jannah. Wa man qalaha minal lail, di waktu malam dibaca. Berarti pada maghrib, wa huwa muqinun biha famata qabla ayyasbaha, lalu dia mati sebelum datangnya waktu subuh, matinya di malam hari, fahuwa min ahlil jannah, maka orang itu kata Nabi jaminannya ahli surga. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari riwayatnya. Ya. Makanya ini semua wiridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Namanya apa? Sayyidul Istighfar. Pemimpin atau penghulu dari bacaan istighfar itu udah. Ya. Enggak ada lagi. Yang paling tinggi derajat istighfar adalah Sayyidul Istighfar.
Itu. Wa Abu Dawud, dan dari riwayat Imam Abu Dawud wa Turmuzi dan Imam Turmuzi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi ketika Nabi itu berkata membaca idza asbaha, apabila masuk waktu subuh, berarti setelah sholat subuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ya, bisa Pak? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, terus wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan wa alaika tawakkaltu wa ilaikan nusyur. Ya, kalau di waktu subuh dibaca itu, Nabi itu baca kalimat itu. Wa idza amsa, sama di waktu sore, cuman bahasanya dirubah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Itu kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad di waktu subuh. Artinya apa sih? Ya Allah, bika asbahna, ya, dengan sebab engkau aku masuk waktu subuh. Wa bika amsaina, dan dengan sebab engkau aku masuk waktu sore. Wa bika nahya, dan dengan sebab engkau aku masih hidup sekarang. Jadi kita ngakuin ke Allah, ya, segalanya itu adalah Allah. Di pagi hari itu jangan ngeluh ke orang, udah pagi hari itu udah kita ngeluhnya ke Allah. Ya Allah, saya hidup karena engkau, saya mati pun karena engkau. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu saya bakal kembali. Ya, bakal dikumpulin, bakal kembali kepada engkau. Begitu di waktu subuh juga sama. Ya Allah, saya masuk waktu sore, ya, dengan sebab engkau saya masuk waktu sore, saya masuk waktu subuh, saya hidup, saya mati, semua karena engkau. Tuh, jadi ini pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa dia ini nggak berdaya apa-apa kecuali Allah yang memiliki kekuatan dan memiliki apa daya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Maka kita serahin ke Allah. Kalau orang baca ini Pak, iya, hidupnya tenang, hidupnya apa? Hidupnya ini enggak dibikin pusing, karena dia nih di waktu awal mulai aktivitas dia udah ngakuin kepada Allah segalanya, nggak ada apa-apanya saya. Allah semua udah saya serahin. Tuh, enak gak begitu? Enak. Jadi urusannya kita berusaha, urusan hasil urusannya Allah. Udah. Ya. Jadi nggak ribet. Ya, benar nggak? Kalau orang udah apa? Udah ribetnya apa? Mikirinnya hasilnya ini nggak enak, hasilnya nggak sesuai ekspektasi, begitu kira-kira. Ya, kira-kira hatinya enak nggak terimanya? Nggak enak. Tapi kalau orang nih ngamalin ini, dia ngakuin, nah, saya mah segala-galanya udah Allah yang punya. Saya hidup karena Allah. Saya hari ini masuk waktu hari ini karena Allah. Udah, saya serahin ke Allah. Tugas saya hanya ikhtiar, hanya berusaha. Urusannya Allah yang punya urusan. Ya, mau dihidupin, mau dimatiin, mau dapat, mau enggak, itu Allah yang punya urusan. Gitu. Awa Ibnu Sunni qala Rasulullah li Fatimah, ada lagi riwayat Imam Ibnu Sunni. Nabi bersabda kepada Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha, ma yamna'uka an tasma'i ma usika bihi taquli. Ya, kata Nabi, tidak ada yang mampu mencegahmu
hai Fatimah, untuk mendengarkanku apa yang aku akan wasiatkan kepadamu. Apa itu? Kata Nabi, takuli, bacalah olehmu, idza asbahta wa idza amsaita, apabila masuk waktu pagi subuh dan masuk waktu sore. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu wa min azabika astajiru aslih li sya'ni kullaha wala kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Bisa Pak? Bisa nggak? Oh nggak bisa, rumah lagi baik. Semen lagi baik. Ya itu ntar kita ada nih, kita bacaan ini semua insya Allah ada. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya ya Hayyu ya Qayyum? Ya Allah yang maha hidup, yang maha apa? Qayyum. Birahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan kepadamu. Ya. Fa aslih li sya'ni kullahu, ya Allah. Aslih ini bereskan, apa ya? Rapihkan ya Allah segala keadaanku semuanya. Tuh. Sama nih di waktu itu kita berserah, ya Allah, beresin dah semua keadaan yang ada pada diri saya. Baik urusan dunia saya, urusan akhirat saya, urusan ibadah saya serahin kepada Engkau. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, jangan sampai apa ini aku ini terbebani sedikit pun ya dengan apa? Dengan apa yang Engkau berikan kepada saya, begitu. Jadi kita udah serahin kau. Di waktu apa tuh? Waktu sore, waktu subuh. Jadi kita biar paham dari sini segala sesuatunya kita ini harus ada i'tiraf. Apa i'tiraf? Ngakuin kita ini nggak punya apa-apa. Ya, ngaku kita ini hamba yang lemah. Lemah hamba kita, nggak punya apa-apa. Kalau bukan karena Allah segala-galanya, ya punya apa kita? Benar nggak Pak? Maka kita sering-sering ngakuin itu. Dengan kalimat itu kita ngakuin. Nah nanti tahu artinya, tahu tujuannya, tahu faedahnya. Jadi orang semangat. Ini obat ini nih apa nih? Ya, apa khasiatnya? Oh obat ini nanti biar ini. Mau nggak kalau ada nama khasiatnya? Mau orang ngamalin. Ya, itu. Jadi kita mengaku tiap hari itu ke hadapan Allah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Tetap Allah yang kita minta pertolongannya. Ya, karena kita kalau nggak ada dari pertolongan Allah, mau minta tolong sama siapa? Ya, begitu. Asli lisani, seluruh keadaan saya beresin ya Allah. Asli ini solah ini apa ya? Jadi lulus, beres semua. Ya, begitu. Itu. Kata Sayyidah, itu wasiat, itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Baca itu. Wa Abu Dawud, riwayat dari Imam Abu Dawud, idza asbaha ahadukum falyaqul asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatahu wa hudahu. Tuh Pak, Nabi ngajarin doa-doa yang enak-enak ini kita dapatnya. Ya Allah, ini riwayat dari Imam Abu Dawud, kata Nabi, idza asbaha adakum, apabila masuk waktu subuh kalian, falyakul, bacalah, kata Nabi, apa? Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Apa kesananya? Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan hari ini.
wa apa fathahu di pembukanya, wa nasrahu apa Allah bukakan segala sesuatunya, wa nasrahu Allah kasih pertolongan di hari ini, wa barakata wa nurahu Allah kasih cahaya, wa barakatahu keberkahan hari ini kasih buat saya Allah. Tuh enak gak tuh? Enak ya. Ini mah bisa dibaca di mobil apalagi udah lancar. Pak RT misalnya sekali baca langsung hafal ya. Enak gak Pak RT? Enak. Atau kalau kita pengen gampang hafal, kita download tuh MP3-nya, namanya Wirdul Latif. Ya, kalau mau berangkat kerja, baik naik motor ataupun apa, naik mobil, itu kita setel. Jangan pagi-pagi subuh-subuh setel koplo. Setel itu Wirdul Latif. Nanti lama-lama semakin sering kita dengar, lama-lama kita apa? Bener nggak? Iya. Yasin kita karena sering denger, sering baca, remeng-remeng apa? Bener? Iya. Pulang kerja kan sore. Sore yang pulang kerja. Yang bawa mobil pulang kerja setel lagi tuh sampai rumah, dari kantor sampai rumah itu pasti belum nyampe rumah udah kelar tuh bacaan Wirdul Latif. Tuh, ini saranin tuh. Ini biar jadi wirid buat kita, biar kita nih apa? Jadi kita selama itu kita ngikutin Allahumma dikit-dikit lama-lama apal. Kalau dibaca normalnya itu nggak sampai 15 menit, 10 menit selesai. 10 menit selesai. Kayak kita baca ratib karena udah biasa, jadinya berapa menit baca ratib? 5 menit kelar baca ratib. Sama Wirdul Latif juga nggak tebel, sama sekedar ratib. Nanti kita baca ya. Jadi itu diantaranya beberapa kalimat wirid yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di pagi dan di sore hari. Dan nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqihan lana wa rabbati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, tarzuqana al-wasi'a wa tarzuqana amana, Allahumma balligh wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min kalamikal karim min suratil Fatihah wa surat Yasin wa surat Yasin wa awal Baqarah wa akhiriha wa mahallana wa sabarna wa astaghfarna wa salaina wa qarana fi hadzal majlis hadiyatan ila arwahil mazkurin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz.